Kita aktifkan middle RPM, dia akan lari ke 1800 langsung. Nah, jadi kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita butuhnya di 1700 middle-nya. Kemudian di high idle juga kita bisa atur RPM-nya, range-nya dari 1900 sampai 2100. 2100 mentoknya. Jadi high idle sampai 2100 kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya cukup 1950 saja. Kita tinggal main di sini, dan automatic cruise ini kita enable gunanya untuk menaikkan RPM sampai ke 2200. Pada saat bebannya konstan di atas 90%, ketika beban dari engine itu naik, maka si auto field cruise ini akan menaikkan RPM dengan otomatis ke 2200 ya, kalau kita aktifkan auto. Tapi kalau kita tidak aktifkan auto ya, maka kalau kita aktifkan field cruise, maka RPM nya langsung di 2200, jadi manual. Kalau automatic dia akan naik RPM-nya jika dibutuhkan. Tapi kalau kita tidak mau otomatis, kita bisa gunakan manual. Itu digunakan saat nebang gitu Pak? Saat motong gitu? Ya, pada saat nebang harus kita aktifkan automatic field cruise supaya ketika bebannya dia loadnya tinggi, maka field cruise akan naik secara otomatis. RPM-nya akan naik. Gunanya tidak supaya engine tidak overload ya. Maka engine akan merintah, controller engine akan merintahkan RPM untuk naik ke 2200. Oke, ini ada di engine menunya. Kemudian di sini ada primary extractor ya. Di primary extractor ini kita bisa setting RPM ya. Selain kita setting RPM dengan menggunakan tombol ini, kita bisa gunakan mana ya, dengan screen. Selain itu di sini ada speed limit untuk batas atas. Kita bisa atur speed limit batas atas ini berdasarkan yang kita lihat di lapangan. Misalnya RPM ekstraktor kalau di atas 80% dia tebunya sampai keluar. Makanya kita butuh limiter. Kita limit, misalnya limitnya ada di 70%. Di sini. Ini batas atas, ini batas bawah. Misalnya saya naikkan batas bawahnya, sehingga kalau saya atur RPM kipas di batas bawah, dia tidak akan bisa melewati batas bawah yang sudah saya setting. Di batas atas juga dia tidak akan bisa melewati batas atas yang sudah saya setting. Ini kita bisa atur secara manual sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kemudian selain itu di sini ada menu Smart Power Mode ya. Smart Power Mode ini fungsinya untuk menghemat bahkan lebih ke arah menghemat bahan bakar dan menghemat komponen di ekstraktor ya. Jadi fungsinya Smart Power Mode ini ketika kita tidak ada aktivitas elevator ya, ketika elevator kita matikan, maka dalam waktu itu juga si RPM ekstraktor akan turun sesuai dengan RPM yang kita setting. Misalnya saya setting di sini RPM-nya di 300. Saya set 300. Oke. 300. Maka ketika saya matikan elevator, RPM si primary extractor akan langsung lari ke 300 ya. Misalnya di sini dia 800, maka kita nggak perlu lagi muter ini, dia akan otomatis kembali ke 300. Ini harus kita aktifkan pada saat operasi Smart Power Mode. Dan ini juga menu untuk swing dan hood sinkron. Pada saat kita aktifkan, maka swing dan elevator bersamaan bisa bergerak ya pada saat swing.
Jelas ini halaman ekstraktor. Terus saya ke halaman elevator. Di elevator ini di sini kita ada pengaturan untuk batas swing di elevator. Kita bisa atur dengan nilai jarak ke kiri -3, ke kanan dia +3. Jadi range-nya 3 min 3 plus minus 3 ya. Kalau saya putar ini ke kiri itu mentoknya di 3. Kemudian kalau saya putar ke kanan mentoknya di 3. Di swing elevator ini kita bisa gunakan double click ya, double click untuk membuat si swing itu memutar ke kiri secara otomatis dengan pengaturan sudut maksimumnya berapa di sini. Kalau di 0 berarti dia tidak aktif ya. Nanti bisa di trial pada saat praktek, terutama pas praktek naik turun long back. Di sini alarm kita bisa aktifkan pada saat swing supaya dia tidak kalau kita aktifkan maka pada saat kita swing si elevator akan bunyi kalau kita aktifkan. Ada alarm. Oke, itu di menu elevator, kemudian masuk ke menu track ya. Di menu track ini ada track steer bias. Tahu bias? Kalau cahaya Ya, kalau cahaya dibiaskan itu dia tidak akan lurus kan? Iya. Dia akan lari sesuai dengan pembiasannya. Kalau dia dibiaskan ke kiri, maka dia akan lari ke kiri sebanyak berapa, padahal sebetulnya settingannya lurus. Di track bias setting ini ada 2 set point, ada set point 1, ada set point 2 ya. Kenapa ada set point 1 dan set point 2? Karena ketika kita operasi di lapangan, ada kemungkinan area yang kita tebang itu tidak lurus. Dia bisa melengkung kiri berapa derajat atau melengkung kanan berapa derajat. Jadi kita gunakan set point 1 untuk pada saat misalnya si harvesternya bergerak dari barat menuju ke timur. Saya dari barat dia menuju ke timur, itu dia perlu bias ke kiri sebanyak 5 derajat misalnya. Saya akan atur set point 1 untuk bias ke kiri sebanyak 5 derajat. Nah, saya atur. Nah, pada saat si harvester kita bergerak dari arah timur menuju ke barat, maka saya perlu dia bias ke kanan sebanyak 5 derajat. Jadi saya buat set point 2 adalah untuk set bias ke kanan sebanyak 5 derajat ya. Jadi ini fungsinya untuk kita tanpa mengatur steering lagi, unit udah akan belok sendiri aja. Tapi karena kita masih